Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah menerapkan sejumlah sanksi agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Sanksi denda hingga sanksi sosial dan moral diberlakukan demi jerahnya para pelanggar. Sayangnya, kebijakan itu belum efektif menurunkan kasus COVID-19. Pemerintah menerapkan sanksi denda dan sanksi sosial untuk memberi efek jerah kepada para pelanggar protokol kesehatan. Di DKI Jakarta, sanksi sosial diberikan kepada sejumlah pelanggar protokol kesehatan seperti sanksi menyapu jalan hingga meringkuk di dalam peti mati. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah daerah juga menerapkan sanksi untuk para pelanggar protokol kesehatan. Di Parung, Bogor, Jawa Barat, sedikitnya 30 pelanggar PSBB yang terjaring razia masker disangsi masuk ke dalam mobil jenazah selama 5 menit. Selain itu, mereka juga diminta merenungkan kematian akibat COVID-19. Sanksi sosial juga diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 102 pelanggar protokol kesehatan kembali terjaring razia petugas gabungan dan dihukum berdoa di pemakaman COVID-19 Delta Praloyo, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu malam. Jumlah ini bertambah dibandingkan pada Jumat malam sebelumnya yang hanya 54 orang. Selain berdoa, mereka juga diberikan kajian dari seorang ustadz. Sementara itu, kebijakan jam malam di Sidoarjo masih diberlakukan sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 pagi. Masyarakat diwajibkan menghentikan aktivitas di luar rumah. Sayangnya, penerapan sanksi tersebut tak berbanding lurus dengan jumlah kasus COVID-19 selama 6 bulan terakhir atau sejak diumumkan pada 2 Maret 2020. Catatan Satgas COVID-19 menyebutkan selama Maret 2020, angka kasus COVID-19 mencapai 1.528 kasus, kemudian April bertambah 8.590 kasus, Mei sebanyak 26.473 kasus, serta Juni 56.385 kasus. Adapun Juli total 51.991 kasus dan Agustus sebanyak 66.420 kasus. Peningkatan rata-rata per hari juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sejak Maret hingga April 2020 ditemukan 100 hingga 300 kasus per harinya. Lalu pada Mei sampai Juni 2020 mencapai 400 hingga 500 per hari. Kemudian Juni hingga September meningkat tajam mencapai 1.000 hingga 3.000 kasus per hari. Tim Liputan Metro TV. Berbagai sanksi disiapkan bagi para pelanggar protokol kesehatan. Alih-alih sanksi denda di Sidoarjo, Jawa Timur, para pelanggar protokol kesehatan akan disangsi berdoa di pemakaman korban COVID-19. Lalu, seberapa efektifkah sanksi ini? Kita akan membahasnya bersama Kapolresta Sidoarjo, Kombes Sumarji. Pak Sumarji, selamat siang. Pak Sumarji, ya. Apakah sanksi berdoa di pemakaman korban COVID-19 bagi para pelanggar protokol kesehatan efektif, Pak, menimbulkan efek jerah? Begini Mbak, jadi ini adalah bagian dari evaluasi yang kami lakukan atas beberapa hal yang kami lakukan berkenaan dengan menerapkan sanksi kepada para pelanggar. Nah ini yang terakhir kemarin itu kami menerapkan sanksi berzikir, berdoa, dan sekaligus merenungi apa yang para pelanggar ini lakukan. Nah, kalau bicara efektif tentunya ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan dan perlu evaluasi agar supaya kami bisa betul-betul tahu. Tetapi dari 2 hari kami melakukan kegiatan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu doa dan zikir serta merenungi apa yang para pelanggar lakukan. Dapat saya sampaikan bahwa sampai dengan detik ini, para warga Sidoarjo ini menyambut agak ada kecemasan dan ada rasa terkejut dan sedikit rasa takut kalau tidak menggunakan masker. Dikarenakan memang kami selalu mengadakan rahasia-rahasia di tiap titik yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, terutama spot-spot di mana warga yang tidak taat untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dari titik-titik itulah kami selalu mengadakan rahasia dan rahasia itu kami lakukan setelah mendapatkan
warga yang tidak menggunakan masker, tentunya kami lakukan tindakan sanksi-sanksi yang sudah ada seperti yang akhir-akhir ini kami lakukan, yaitu berdoa dan berzikir serta merenung. Setelah merenung dan berdoa, apakah juga setelahnya para pelanggar ini juga dikenakan sanksi denda, Pak? Jadi begini, memang di Perbup di Sidoarjo ini untuk pengenaan sanksi denda itu belum kami berlakukan, dikarenakan masih dalam taraf penyelesaian karena kemarin ada revisi sehingga kami belum bisa. Yang bisa kami lakukan adalah menerapkan sanksi sosial kepada warga yang tidak mentaati protokol kesehatan. Ya Pak, mengingat jumlah pelanggar yang cukup banyak bahkan mencapai ratusan, seperti apa protokol kesehatan yang juga harus ditetapkan kepada mereka dalam menjalani sanksi tersebut? Ya, jadi begini Pak, jadi memang kan ini pelanggar ini kan bukan dari satu titik atau satu spot, beberapa spot. Di setiap spot itu yang melanggar, misalkan itu ada 15 orang, maka itu kita bawa pakai bus, pakai truk, menuju ke di mana yang kita siapkan. Contoh kalau misalkan malam, yaitu di makam Traloyo, di situ kami persiapkan, lantas nanti kami lakukan pembinaan mental, ya tausiah lah, kita undang kiai untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan menyadarkan masyarakat. Setelah itu baru nanti kumpul secara keseluruhan para pelanggar ini duduk bersila di makam masing-masing, ya masing-masing pusara, sehingga protokol kesehatan jaga jarak itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik, sehingga tidak nyalahi aturan berkaitan dengan berdekatan, berdesakan dan lain sebagainya. Ya Pak, selain untuk pelanggar sendiri, upaya atau pendekatan kepolisian seperti apa yang dilakukan kepada warga agar tidak abai terhadap protokol kesehatan? Jadi, kalau bicara kami mengedukasi kepada masyarakat, 6 bulan lamanya kami selalu mengedukasi kepada masyarakat dengan berbagai macam cara. Mulai dari kami setiap Jumat itu meminta waktu ke takmir masjid, paling enggak 15-20 menit kami memberikan edukasi kepada jamaah. Terus sekolah-sekolah yang masih masuk, kan ada sebagian yang sekolah yang masih masuk, dan itu kita juga kasih brosur-brosur. Di samping itu juga ada beberapa hal yang selalu kita datangi, baik itu di pasar-pasar dan spot-spot yang lain lah, yang selalu banyak orang, itulah kami datangi dan selalu kami edukasi. Arti pentingnya menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, karena memang kita tahu bahwa vaksinnya ini belum ada. Terus apa lagi yang kita perbuat kalau kita tidak pakai cara-cara seperti itu? Ya, baik. Terima kasih Kombes Pol Sumarji, Kapolres Sidoarjo untuk keterangan dan juga penjelasannya dalam Metro Siang pada siang kali ini.